Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun. Wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta takwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu. Sekiranya Dia meminta lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa kembali dalam acara Penyejuk Kalbu pada topik yang baru. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat topik tentang seni peran dalam pandangan Islam. Hidup merupakan perjalanan yang melelahkan. Perjalanan yang di dalamnya penuh aral, rintangan dan tantangan, sehingga menyebabkan manusia kelelahan dan kecapean dalam menghadapi hidup di dunia ini. Bukankah Allah mengatakan dalam surat Al-Balad ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad, dan kami telah menciptakan manusia dalam berkesusahan, berkesusah payah. Susah payah dalam kehidupan merupakan sunnatullah yang telah diberikan Allah kepada makhluk ciptaannya melalui manusia. Jelas dalam kehidupan yang sangat melelahkan ini, manusia membutuhkan yang namanya hiburan untuk menyegarkan
apa-apa yang telah dihadapi dalam kehidupan berupa kesusahan, dan agar manusia tidak tenggelam dalam kesedihan, tenggelam dalam keputusasaan dan pesimis dalam menghadapi kehidupan ini. Jelas Islam adalah agama yang menyuruh umatnya untuk selalu menjaga kesehatan jasmani, rohani, dan kesehatan akal. Jelas setiap jasmani ada makanannya, yaitu dengan menjalankan aktivitas olahraga. Dan akal ada juga makanannya, dengan banyak menggali ilmu pengetahuan. Dan ruh ada juga makanannya, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga tidak menentang yang namanya seni. Islam mengangkat seni dalam kehidupan manusia agar seni yang diciptakan adalah seni yang baik. Lantas bagaimanakah seni yang diarahkan dalam pandangan Islam? Apakah Islam mempersempit ruang lingkup seni, terutama seni peran, dan yang banyak kita saksikan di tengah-tengah masyarakat, yaitu tentang perfilman, pentas drama, dan sejenisnya? Apakah hal itu diharamkan dalam Islam atau dihalalkan? Dan apa batasan-batasan yang diatur dalam agama Islam? Baiklah pemirsa, lebih kurang 1,5 jam ke depan kita akan mengkaji dan mengulas tentang seni peran dalam pandangan Islam. Telah hadir bersama kita Ustadz Dr. Nurdin Halim MA. Beliau merupakan dosen ilmu komunikasi dan dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau Pekanbaru. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar petang Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Baiklah Pak Ustadz, topik yang kita angkat sekarang ini memang sangat hangat dan realita Ustadz ya, yaitu tentang seni peran. Dan ini mungkin masuk dalamnya itu seni drama, komedi, Ya, film, terutama sekarang ini yang banyak beredar tengah-tengah masyarakat itu tentang perfilman ya. Ya. Nah, kita ingin tahu dulu Pak Ustadz, sebelum kita menggali lagi tentang tata cara dan etika Islam dalam mengatur seni peran ini, kita sebagai mukadimah kita akan menanyakan tentang pengertian seni peran itu sendiri dalam Islam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang kami hormati, berbicara tentang seni peran, saya kira kita sudah mengerti dan kita sudah mengetahui bahwa seni peran itu sendiri sebagaimana yang sering kita saksikan di layar televisi atau di film-film yang selalu kita lihat adalah suatu hal yang menjadi bagian daripada kehidupan manusia, suatu yang selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Seperti dalam pengantar dikatakan tadi bahwa seni itu adalah suatu bagian yang memungkinkan orang untuk dapat menikmati, dan dia akan menghilangkan kejenuhan, kelelahan setelah dia menonton apa yang kita namakan dengan karya seni. Dalam kesempatan ini yang ingin kita coba sedikit kupas adalah bagaimana pandangan Islam tentang peran seni itu sendiri. Seni adalah merupakan hal yang mubah di dalam Islam. Islam membolehkan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan kesenian. Bahkan kegiatan-kegiatan kesenian itu sendiri adalah suatu hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Hal itu terbukti bahwa banyak sekali peninggalan-peninggalan Islam, peninggalan-peninggalan karya-karya Islam yang monumental, yang bernuansa seni, yang punya karya yang mungkin perlu kita jadikan sebagai bahan renungan, dan itu menjadi pelajaran buat kita semua. Namun demikian, yang menjadi fokus pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah peran seni itu sendiri, kaitannya dengan film, kaitannya dengan seni yang mungkin berkaitan dengan masalah
aksi kegiatan yang mengarah kepada seni drama, teater dan lain sebagainya. Nah, Islam sudah menggariskan ini, dan bahkan para ulama kita atau mungkin para waliullah yang menjalankan dakwah di Indonesia pada awal-awal perkembangan Islam di Indonesia juga menggunakan seni peran ini dalam bentuk perwayangan, dalam bentuk teater, dalam bentuk drama. Ini dilakukan para waliullah dulu dalam menyebarkan Islam. Jadi artinya bahwa Islam melihat kegiatan berkesenian adalah kegiatan yang sangat diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan tingkat kepuasan atau memberikan hiburan kepada masyarakat kita dalam rangka mendapatkan hidayatullah, mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang diinginkan adalah Islam adalah berkesenian dalam rangka untuk meningkatkan dan kita mendapatkan hidayah. Inilah barangkali yang perlu kita garis bawahi, bagaimana kita berkesenian, tapi setelah kita berkesenian tidak lupa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lupa dengan Allah, justru dengan berkesenian kita semakin ingat dengan Allah. Justru dengan berkesenian kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan menurut pendekatan-pendekatan di dalam keislaman. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya tentang bagaimana peran seni di dalam Islam itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah bagaimana seni teater, seni drama dan film itu sendiri. Baiklah Pak Ustadz ya. Tadi telah Pak Ustadz jelaskan dalam mukadimah bahwasanya seni peran itu termasuk teater, drama, perwayangan, dan zaman modern sekarang ini perfilman ya. Ini memang dalam Islam itu sudah ada di zaman para ulama dan waliullah ya. Terutama di Indonesia bahwasanya para ulama dan waliullah itu mendakwahkan Islam ini melalui seni Ustaz ya. Terutama mungkin Wali Songo ya. Mungkin yang kita pernah lihat filmnya, yang difilmkan itu bagaimana Wali Songo menyebarkan dakwah Islam dengan melalui wayang ya Ustaz. Nah, sekarang kita ingin mungkin lebih jelas lagi, tadi Pak Ustaz katakan seni ini dapat dapat memberikan hidayah ya. Nah, ini kalimat ini maksudnya apa? Apakah hidayah ini hanya sebatas bagi yang menonton karya seni tersebut atau bagaimana? Ya, jadi seni dalam pengertian yang lebih umum yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa seni yang dapat memberikan hidayah, dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seni yang dapat menimbulkan rasa estetika di dalam diri kita sehingga kita merasakan betapa besarnya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaannya yang indah ini. Kita tahu bahwa apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya indah, dan keindahan itu mampu kita nikmati tentunya ketika kita mampu merasakan keindahan itu. Tetapi mungkin yang perlu ada penggarisan di sini bahwa memberikan program atau kegiatan yang berkesenian yang bisa memberikan hidayah adalah kegiatan yang sangat atau menggugah kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ini yang sangat kita inginkan dengan kegiatan yang membawa hidayah itu. Tidak membuat kita lupa kepada Allah, tapi justru membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Ustaz ya. Mungkin nanti kita akan ingin contoh dari seni yang bagaimana seni itu bisa mendapatkan hidayah gitu ya. Mungkin kita akan break dulu setelah ini. Pemirsa TVRI Radio Kepri dimanapun Anda berada, kita akan rehat sejenak, dan setelah kita menyaksikan selingan dari tim nasyid Azam Voice dari UIN Suska Riau Pekanbaru. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawasikillahumma rabitataha wa dimuddaha wa liha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yabud wasrah suduraha bifaidil imani bih. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini
telah berkumpul kerana kasih kamu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia, menaula dan menokong syariatmu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan niat jalan yang sebenar, limpahkan dengan cahaya Rabbanimu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bila ku tatap mentari yang jauh di langit biru, setia menerangi, memberi asa kisah hidupnya. Rambayan nyiur di pantai, tertiup angin berlalu, seakan memberiku irama, oh sungguh makna.
dan membentang. Semua yang ku lakukan, semua yang ku perbuat, tak mampu untuk mengganti kasih sayang ilahi. Oh, semua yang ku lakukan, semua yang ku perbuat, tak mampu untuk mengganti kasih sayang ilahi. Dari dam pa pa para, dari dam pa pa para, dari dam pa pa para, dari dam. Kicauan burung terbang tinggi, terbang berdendang menari, ciptakan saya penuh harapan hidup di atas awan. Oh, semua yang ku lakukan, semua yang ku perbuat, tak mampu untuk mengganti kasih sayang ilahi. Oh, semua yang ku lakukan, semua yang ku perbuat, tak mampu untuk mengganti kasih sayang ilahi, kasih sayang ilahi. Allah itu luar biasa, bayangkan isi dunia. Coba saja kau pikir, kau menandinginya. Emang dasar manusia, pada suka kufurinya. Gila harta, gila dunia, awas nanti kena azabnya. Aku percaya Allah itu luar biasa. Ku tanya apa yang salah, jelas Allah luar biasa. Allah itu maha indah, Allah itu maha kuasa, Allah itu Tuhan yang selalu sayang pada hambanya. Ketika kau mulai bisa untuk dapat menikmati hari-hari tanpa mengkufurinya. Allah itu luar biasa, bayangkan isi dunia. Coba saja kau pikirkan, dapatkah kau menandinginya? Emang dasar manusia, pada suka mengkufurinya. Gila harta, gila dunia, awas nanti kena azabnya. Allah itu luar biasa, bayangkan isi dunia. Coba saja kau pikirkan, dapatkah kau menandinginya? Emang dasar manusia, pada suka mengkufurinya. Gila harta, gila dunia, awas nanti kena azabnya.
Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam acara Penjajah Kalbu dalam topik seni peran dalam pandangan Islam. Baiklah Pak Ustadz, tadi telah jelaskan bahwasanya Islam menghendakkan seni peran itu apakah dalam bentuk drama, teater, pantomim, atau yang modern sekarang menggunakan teknologi canggih itu perfilman. Itu bagaimana dengan seni tersebut bisa memberi hidayah dan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ingin contoh konkretnya itu bagaimana Pak Ustaz? Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, mengenai berbicara masalah film dan seni peran ini saya kira memang agak sedikit kompleks, karena bagaimanapun kita umat Islam berhadapan dengan teknologi, dan teknologi ini pasti terkait dengan ideologi dan kepentingan. Untuk itulah barangkali kita perlu sedikit berwaspada ketika kita memanfaatkan film dalam hal ini, tentunya kaitannya dengan seni peran ini tadi, untuk dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Untuk itu ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Yusuf Qaradawi, seorang ulama Mesir yang sangat terkenal. Beliau memberikan beberapa batasan-batasan tentang film dan seni peran itu sendiri di dalam Islam. Yang pertama, menurut beliau bahwa semestinya atau hendaknya film atau seni peran itu yang pertama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ini jelas panduan kita, acuan kita tetap Al-Quran dan hadis. Menurut beliau bahwa film atau seni peran itu selalu harus tunduk di bawah Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri sebagai pedoman kita. Itu yang pertama. Mungkin Ustaz sedikit, ya. Mungkin bisa diberi contohnya gitu ya. Karena seni peran film ini kan ada skenario, ya, ada peran, peran utama, pemeran, dan juga ada make up-nya itu ya. Peran pengganti. Ya, betul-betul. Jadi kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang ditegaskan oleh Yusuf Qaradawi itu, bahwa segala apa yang kita buat, mulai dari perencanaannya, mulai dari skenario film itu sendiri, ataupun jalur cerita itu sendiri, sampai dengan proses dan pembuatannya, termasuk konten yang dijelaskan di dalam film itu, adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Panduannya itu. Nah, ketika bertentangan, maka itu dianggap tidak sesuai dan tidak Islami. Yang kedua, menurut beliau adalah bahwa film itu ataupun seni itu hendaknya tidak menggiring orang untuk melakukan kemusyrikan. Nah, ini yang barangkali perlu kita pertegas, bahwa bagaimana kita memanfaatkan film, bagaimana menurut beliau bahwa film itu tidak boleh menggiring orang untuk melakukan aspek-aspek kemusyrikan. Nah, ini yang barangkali juga perlu kita lihat bagaimana dengan konten yang dimiliki oleh karya-karya seni kita berupa film yang mistik, ya, film-film yang mistis, kemudian film-film yang mengarah kepada aspek-aspek penyesatan akidah, kemusyrikan. Ini saya kira apa yang disarankan oleh beliau perlu kita garis bawahi. Yang ketiga, menurut beliau bahwa karya seni atau film itu, atau seni gerak dan seni itu hendaknya tidak menggiring orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, seperti misalnya minuman hamar, ataupun hal-hal perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Jadi tidak boleh ada adegan-adegan yang menggiring orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita menggiring orang melakukan seperti itu, berarti ini sudah sangat-sangat menjerumuskan masyarakat itu sendiri. Yang keempat, menurut beliau bahwa tidak boleh ada kandungan porno aksi dan pornografi. Nah, inilah barangkali yang multi tafsir, pemahaman-pemahaman sebagian besar para produser tentang garis batasan di mana yang dikatakan porno aksi dan di mana yang dikatakan
pornografi itu sendiri. Nah, ini barangkali akan kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya, bagaimana kita memberikan batasan-batasan tentang bagaimana porno aksi dan pornografi itu sendiri. Ya. Baiklah Pak Ustadz ya, tadi telah Pak Ustadz berikan batasan-batasan ya. Memang Islam selalu memberi batasan-batasan yang sangat ketat dalam segala aspek kehidupan manusia, supaya manusia itu tidak sesat ya, Ustadz ya, dan juga tidak tenggelam dalam hal-hal yang bisa mencelakakan manusia itu sendiri. Baiklah Pak Ustadz, kalau kita lihat batasan-batasan ini memang agak, kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang memang itu agak susah Pak Ustadz ya, karena kita lihat memang pesan yang paling mudah untuk ditangkap masyarakat itu adalah pesan melalui perfilman ya. Betul. Dan setiap perfilman itu jelas punya tujuan dan misi. Memang kalau kita lihat dari batasan-batasan yang Pak Ustadz sampaikan, seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya itu, ini memang susah untuk menciptakan film dengan batasan-batasan ini Ustadz ya. Memang itu ada, mungkin itu jarang sekali Ustadz. Kalau di Indonesia kan kita lihat banyak perfilman itu adalah motifnya adalah mencari keuntungan Ustadz ya. Nah ini kalau kita lihat seperti ini, apakah masyarakat Islam atau masyarakat Muslim bisa membuat suatu peran seni, terutama perfilman, karena film sekarang ini merupakan seni peran yang paling mudah ditangkap dan dijangkau oleh segala lapisan masyarakat dibanding dengan teater, drama, dan wayang. Kalau itu memang hanya orang-orang tertentu yang punya nilai seni yang tinggi. Nah ini kalau masalah ini memang apakah bisa diterapkan sekarang Ustaz? Ya, saya kira ini memang suatu problem ya yang cukup perlu mendapat perhatian. Karena kita tahu bahwa film suatu hal yang sangat dekat dengan teknologi, seperti yang saya katakan di awal bahwa dekat dengan teknologi, dan teknologi itu sendiri adalah ada mempunyai ideologi, ada punya kepentingan. Di samping itu perlu juga kita ketahui bahwa di Indonesia ini para produser film ataupun pencipta film itu sendiri itu memang bukan dari golongan kita. Kebanyakan yang pencipta atau produser film itu adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam dan mungkin juga punya kepentingan atau misi-misi tertentu bagaimana Islam itu bisa terpojokkan ataupun mungkin bisa tereliminasi dari masalah-masalah paham ini. Nah ini yang barangkali perlu kita waspadai. Tapi kalau seandainya kita bisa merubah paradigma kita bahwa film ini adalah sesuatu yang sangat kita perlukan, dan barangkali paradigma yang berkembang di tengah masyarakat kita, termasuk juga warisan yang dikembangkan oleh pembawa Islam dulu, ada yang menjelaskan bahwa film ini adalah sesuatu yang haram, yang tidak dibenarkan untuk ditonton dan lain sebagainya. Pemahaman ini juga saya kira masih berkembang di masyarakat, sehingga keinginan umat muslim untuk menciptakan film itu sedikit agak berkurang dibandingkan dengan mereka-mereka yang non muslim. Nah, pandangan ini saya kira perlu kita rubah, karena bagaimanapun film dan ini tidak bisa kita pisahkan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat memerlukan hiburan, masyarakat memerlukan tontonan. Nah, siapa yang mengisi tontonan ini, maka dialah yang mewarnai masyarakat. Untuk itu menurut saya bahwa memang kita perlu berpikir, merubah paradigma kita, bahwa kita harus menganggap bahwa film ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh umat. Sebagaimana umat kita membutuhkan membutuhkan sandang dan pangan. Karena bagaimanapun begitu terpenuhi sandang dan pangan, kebutuhan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan hiburan. Nah, hiburan, ketika dia mendapatkan hiburan yang dia peroleh adalah hiburan-hiburan yang kontennya tadi adalah tidak sesuai dengan konten keislaman, maka itulah yang akan mewarnai kehidupannya. Nah, di sini saya kira ketertinggalan kita umat Islam di Indonesia pada umumnya adalah kita tidak mengambil bagian bagaimana menciptakan film, bagaimana membuat film, bagaimana mendarmakan sebagian harta kita untuk membuat film. Karena memang problem terbesar dalam produksi film adalah biaya yang sangat besar dalam memproduksi sebuah film. Nah, untuk biaya itulah kadangkala kita umat Islam ini tidak mempunyai dana, akhirnya terbentur dalam memproduksi film yang berkualitas, dalam memproduksi film-film yang
bernuansa Islami, yang mempunyai nuatan-nuatan akidah untuk memantapkan akidah dan lain sebagainya, akan sulit untuk diproduksi karena kita kekurangan pendanaan. Para produser merasakan itu. Baiklah Pak Ustadz ya, kalau ditangkap dari apa yang Pak Ustadz jelaskan tadi, memang di sini tergantung dari produser Pak Ustadz ya. Karena mungkin kita lihat produser itulah penentu dari suatu perfilman Ustadz ya, terutama masalah dana Ustadz ya. Memang kalau kita lihat ada film-film yang bernuansa Islami atau yang bernuansa sosial masyarakat. Betul. Untuk merubah pandangan masyarakat terutama dalam segi moral dan akhlak. Cuma itu memang kalau kita lihat memang film yang tersebut memang tidak banyak laku di tengah masyarakat Ustaz ya. Dan juga memang dalam masalah pendanaannya memang lebih besar dibanding film-film yang aksi, ada bisa menarik cepat pesan romantisme dalam sebuah film itu yang cepat memberi pesan kepada si penonton tersebut gitu Ustaz ya. Dan itu memang lebih banyak disukai dan memang dalam segi biaya tidak terlalu mahal Ustaz ya. Nah ini, dan ini jelas hal ini jelas harus ada dukungan dari masyarakat Ustaz ya. Karena kalau kita lihat sekarang memang rata-rata tujuan produser dalam buat sebuah film adalah tujuannya adalah materialistis. Bagaimana mendapatkan untung besar dengan film yang bisa disukai masyarakat banyak. Nah itu. Dan memang film-film yang di luar batasan-batasan yang diberi oleh ulama itulah yang banyak sekarang beredar di tengah masyarakat. Dan itu istilah kita bak kacang goreng gitu ya Ustaz. Murah didapatkan dan murah membeli film yang sudah yang sudah beredar itu Ustaz ya. Nah ini. Lantas kalau kita lihat ya, seni peran ini terutama di zaman sekarang ini erat kaitannya dengan perfilman. Ini bagaimana sikap seorang muslim terhadap hal demikian itu Ustaz? Jadi saya kira tadi yang pertama adalah kita merubah paradigma. Jadi paradigma yang berkembang bahwa film dan seni peran itu adalah sesuatu yang dianggap tabu di kalangan umat Islam, perlu kita rubah bahwa film atau seni peran itu adalah sesuatu yang kita perlukan, yang untuk mewarnai kehidupan umat kita. Karena seperti yang saya katakan tadi, ketika terpenuhi sandang pangan, maka dia memerlukan hiburan. Masyarakat kita memerlukan hiburan. Di mana dia mencari hiburan kalau seandainya Muslim atau orang-orang Islam tidak mempunyai produksi pada bidang karya-karya seni atau film atau seni peran itu. Untuk itu menurut saya bahwa kita memang harus berperan, harus mengambil bagian. Kita harus mengambil bagian untuk bisa mewarnai, perfilman atau seni acting itu tadi. Kita harus mengambil bagian di situ. Artinya bahwa kita harus mendidik kader-kader kita untuk bisa membuat, untuk bisa punya kemahiran di dalam hal membuat dan memproduksi film. Nah tentunya di samping skill itu juga harus ditopang oleh kemampuan pendanaan. Jadi umat Islam saya kira juga harus bersatu, bersatu untuk mengumpulkan dan menggalang kekuatan, terutama kekuatan dana untuk memproduksi karya-karya yang punya nuansa keislaman, yang bisa menyelamatkan tauhid umat kita. Karena kalau tidak, bisa saja seperti yang saya katakan tadi, yang digariskan oleh Yusuf Qaradawi, bahwa banyak film itu yang menggiring kepada kemusyrikan. Banyak film-film itu yang menggiring orang untuk melakukan perbuatan maksiat yang sama sekali pasti bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, apalagi yang kaitannya dengan porno aksi dan pornografi tadi itu banyak sekali. Nah inilah barangkali perlu kita mengambil bagian di sini untuk bisa memberikan kontribusi. Saya kira itu. Baiklah Ustaz, nanti kita bicara lagi tentang kontribusi Ustaz. Kita akan jeda sejenak. Pemirsa, kita akan jeda sejenak setelah nasyid yang satu ini. Teringat perkataan guruku, hidup akan bahagia bila punya ilmu. Teringat perkataan guruku, carilah ilmu
derajatmu, ilmu yang akan menolongmu. Belajarlah sobat, tata masamu dengan ceria. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah sobat, dunia akhirat pasti kau dapat. Faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Al-Quran juga telah mengatakan derajat orang beriman dan berilmu ditinggikan. Mari kita dapatkan keduanya, dan yakinilah engkau pasti bisa. Ilmu yang akan mengangkat derajatmu, ilmu yang akan menolongmu. Belajarlah sobat, tata masamu dengan ceria. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah sobat, dunia akhirat pasti kau dapat. Faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pemirsa TVRI Kepri dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam acara Penyejuk Kalbu. Baiklah Pak Ustadz ya. Tadi memang kendala dari perfilman yang bernuansa Islami ini dalam masalah pendanaan ya. Tapi mungkinkah umat Islam itu bisa membuat film yang memberi pesan-pesan Islami dengan dana yang lebih murah gitu, Ustaz? Karena kita lihat sekarang kan banyak sarana teknologi seperti YouTube itu kan. Itu orang bisa buat film, durasinya tidak terlalu lama, tapi bisa dilihat sekian puluh juta orang gitu. Ya betul. Saya kira bisa ya. Jadi dengan biaya yang murah, sekarang teknologi perfilman juga tidak begitu mahal. Ya, dengan hanya handycam kita sudah bisa membuat film. Tetapi memang problem yang pertama adalah minat barangkali generasi karya-karya ini yang masih sangat kurang ya, sangat kurang, dan ini saya kira perlu kita rangsang pada para pemuda-pemuda kita atau para remaja kita untuk mau berkiprah dalam dunia perfilman ini. Satu, kemudian yang kedua
lewat YouTube ya saya kira sebuah solusi yang bisa mempercepat, tetapi memang problemnya adalah untuk naik di layar lebar saya kira memang teknologinya mungkin agak sedikit canggih dan memerlukan biaya yang cukup berat. Dan ini barangkali hanya disanggupi oleh beberapa produser saja di Indonesia. Itulah sebabnya kita lihat sekarang karya-karya film yang monumental misalnya itu tidak banyak yang diproduksi karena memang biaya produksinya untuk di layar lebar ini sangat mahal, memakan biaya yang cukup mahal. Nah, jadi saya kira memang bagaimanapun kita harus berpikir ke sini dan mencoba memberdayakan umat kita, sehingga kalau produsernya itu memahami Islam, kalau produsernya itu memahami konsep-konsep tentang perfilman di dalam bagaimana batas-batas dan panduannya, saya kira kita akan selamat untuk itu. Meskipun sebenarnya kita ketahui bahwa film yang yang disiarkan melalui siaran televisi atau disebarluaskan sebenarnya ada aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Tetapi memang sekali lagi ini masih perlu kita pertanyakan seperti yang saya katakan di awal, porno aksi, pornografi itu masih dalam batasan perdebatan. Bagaimana sih batasan-batasannya untuk bagaimana mengetatkan permasalahan itu? Baiklah Ustaz, tadi kita berhenti masalah aturan-aturan dalam tayangan film Ustaz atau dalam perfilman ini. Memang kalau kita lihat di media elektronik, terutama stasiun-stasiun televisi swasta gitu yang sangat mudah memutar film ulang Ustaz itu kalau kita lihat kan film-film yang ditayangkan itu film-film yang jauh dari syarat-syarat yang diberikan oleh para ulama tentang seni peran dalam Islam dan ini memang hal yang ini memang cepat ditangkap oleh masyarakat mulai dari pedesaan sampai lepesan bawah karena sekarang orang di pedesaan sudah mudah menonton stasiun televisi swasta dengan mudah mereka mendapatkan siaran-siaran tersebut dan ini jelas banyak mengandung hal-hal yang tidak baik terutama dalam kehidupan masyarakat kita Nah ini bagaimana hal ini regulasi dan undang-undang yang berlaku dan siapa yang bisa yang mengawasi hal ini gitu. Seperti contoh kemarin saya pernah lihat di Global itu ada judul filmnya The God Must Be Crazy. Kita lihat aja judulnya kan Tuhan harus gila gitu kan. Nah, ini berulang-ulang kali diputar gitu. Ini kan bisa membawa kesyirikan gitu itu. Jadi begini ya, memang regulasi atau aturan itu sudah nampak jelas sudah tampak jelas di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 misalnya tentang Undang-Undang Penyiaran. Di dalam Undang-Undang Penyiaran itu sudah diberikan batasan bagaimana yang dibolehkan. Jadi bentuk program yang dibolehkan itu ada aturannya di situ. Kemudian yang kedua, aturan ini kemudian dituangkan dalam bentuk pedoman pelaksanaan penyiaran P3, kemudian ada SPS P3 SPS. Jadi di situ ada panduan-panduan yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebuah komisi yang diberi tanggung jawab oleh undang-undang itu untuk mengawal penyiaran di Indonesia. Untuk mengawal penyiaran di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk memberikan izin dalam pendirian media massa, termasuk radio, televisi. Tetapi permasalahannya adalah, saya lihat memang kepentingan ataupun media itu sebagai industri. Jadi media tidak sepenuhnya bertanggung jawab kepada moral. Nah, media kebanyakannya bertanggung jawab kepada industri. Artinya bahwa kepentingannya adalah kepentingan bisnis. Sehingga ketika berbenturan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan ideologi, kepentingan agama, maka biasanya kepentingan ekonomi, kepentingan industri ini harus didahulukan berbanding dengan kepentingan ideologi, kepentingan akhlak, kepentingan budaya itu menjadi yang dinomorduakan. Ini permasalahannya. Kemudian yang kedua, permasalahan juga adalah di dalam undang-undang itu sudah dijelaskan masalah porno aksi, pornografi itu sama sekali tidak boleh ditayangkan. Tetapi sekali lagi, memang permasalahannya adalah multi tafsir. Sampai di mana sih yang dikatakan porno? Sampai di mana sih yang dikatakan yang tidak boleh disiarkan itu? Di dalam di dalam P3 SPPS juga dijelaskan itu ini yang harus yang boleh konten-kontennya, tetapi lagi-lagi itu mulai tafsir dan kemungkinan untuk ditafsirkan kepada hal-hal sesuai dengan keinginan para pemesan iklan. Karena kita tahu bahwa produksi itu berjalan ketika ada biaya dan biaya itu selalu dikaitkan dengan siapa yang beriklan di situ. Saya kira itu kepentingan media. Baiklah Ustaz.
mungkin dalam hal ini ya jelas sudah saatnya masyarakat Muslim atau masyarakat Islam sudah saat sekarang untuk memberi solusi Pak Ustaz ya. Iya. Terutama membuat karya-karya yang bagus yang bisa mengantarkan pesan akhlak, pesan Islami, pesan moral, yang jauh dari kekerasan, perkataan-perkataan yang tidak baik, dan juga adegan-adegan pornografi dan pornoaksi Ustaz ya. Nah, ini bagaimana langkah-langkah strategis untuk hal yang demikian itu Ustaz? Ya, langkah strategis saya kira memang perlu kita siapkan SDM ya. Yang pertama perlu kita menyediakan SDM, perlu kita mendidik generasi muda kita untuk mau berkarya pada dunia perfilman ini, dunia karya seni ini, karena ini dunia karya seni ini kan memerlukan talenta. Talenta ini tentu harus kita gali, harus kita didik anak-anak kita untuk mau. Yang kedua, tentu kita perlu menyediakan fasilitas, infrastruktur. Kita perlu menyediakan alat. Kita perlu menyediakan alat bagaimana mereka mau berkarya. Nah, ini tentunya juga memerlukan pendanaan. Memerlukan pendanaan. Kemudian yang ketiga, saya kira juga perlu adalah bagaimana umat Islam ini juga berkiprah pada dunia industri. Artinya bahwa umat Islam harus punya punya produksi, mampu memproduksi film-film yang mungkin kita perlukan untuk membangun dan memberikan hiburan kepada masyarakat kita. Kemudian itu, tetapi perlu kita tahu juga bahwa memang perfilman ini kan sangat kompleks, bahwa ataupun penyiaran itu sangat kompleks berkaitan dengan masalah pengiklan misalnya di televisi. Mereka mau beriklan ketika program itu menjadi diminati oleh masyarakat banyak. Nah, permasalahannya adalah program-program yang banyak diminati oleh masyarakat banyak adalah program-program yang kadang-kadang tidak bernilai sama sekali. Nah, ini yang kembali menimbulkan pertanyaan buat kita adalah menimbulkan pertanyaan, berarti kalau begitu masyarakat kita itu sudah menginginkan karya-karya yang bebas nilai. Nah, ini perlu kita pertanyakan juga. Sejauh itukah masyarakat kita sekarang? Karena memang di dalam pendekatan dalam teori film dikatakan bahwa teori media dikatakan bahwa kalau seandainya ingin melihat bagaimana bentuk suatu bangsa, lihatlah kepada televisinya. Nah, kalau kita melihat televisinya yang seperti itu, apa saja dimuat di situ, kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang tidak ada nilai atau mungkin nilainya negatif juga ditayangkan, bisa kita bayangkan bahkan begitulah warna masyarakat kita sekarang. Baiklah Pak Ustaz, ini tentang masalah teori media ini sangat menarik sekali Pak Ustaz ya. Katanya kalau melihat suatu bangsa maka lihatlah pada media atau pada televisinya ya. Karena memang kalau kita lihat sekarang memang televisi Indonesia banyak diisi media-media barat Ustaz ya. Karena apa? Ya karena itulah karya anak bangsa ini apakah sudah ada, atau kalau sudah ada apakah sudah ada yang promosikan Ustaz ya. Karena kalau kita lihat banyak sekolah-sekolah seni terutama di universitas dan sekolah-sekolah tinggi seni itu banyak menghasilkan SDM. Nah, tapi di mana kendalanya begitu? Dan hal itulah, kekosongan itulah mudah diisi hiburan-hiburan dan perfilm-perfilm yang datang dari luar negeri kita ini, Ustaz ya. Betul. Nah, itu memang kendalanya. Nah, itu. Jadi ya kalau kita lihat memang perfilman barat itu yang mendominasi Indonesia, akhirnya kita lihat bangsa ini ya seperti yang ada pada perfilman itu Ustaz ya. Terutama masalah kekerasan, masalah kekerasan dalam kehidupan bebas, kekerasan di rumah tangga, kekerasan di tengah jalan, di tempat-tempat lain, dan omongan-omongan yang tidak baik itu, dan pola pikir Ustaz. Nah, sini apakah untuk mengantisipasi ini, apakah Islam sudah mengambil langkah-langkahnya gitu? Ya, jadi saya lihat memang belum ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh kita juga tidak tahu siapa yang harus melakukan langkah strategis ini. Jadi kita umat Islam di Indonesia ini saya kira memang kemungkinan besar suatu masa kita akan kehilangan jati diri kalau seandainya kita biarkan media kita secara secara leluasa menampilkan tampilan-tampilan yang tidak punya nilai, tampilan-tampilan yang yang bisa merubah paradigma kita. Kita beri contoh saja, banyak sekali sinetron-sinetron yang bisa merubah paradigma kita. Misalnya saja sinetron-sinetron yang yang di dalamnya bercerita misalnya anak yang dilahirkan di luar nikah, kemudian anak itu menjadi besar dan sangat heroik. Sangat heroik. Padahal dia dilahirkan dari anak di luar nikah misalnya, tapi dia diangkat menjadi seorang hero di dalam
sinetron itu. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Paradigmanya adalah kalau begitu lebih baik anak di luar nikah berbanding anak yang dilahirkan secara proses nikah yang benar. Iya. Nah, ini kan merubah paradigma. Iya. Dan anak-anak kita yang menonton itu melihat bahwa kalau begitu ya lebih hebat dong anak yang lahir di luar nikah berbanding yang lahir dengan proses pernikahan yang baik. Nah, ini yang dirubah oleh media. Iya. Jadi masyarakat kita itu dirubah paradigmanya, sehingga yang terjadi adalah kita lihat sekarang prostitusi terjadi di mana-mana. Karena itu dianggap hal yang lumrah. Hal yang bisa saja anak di luar nikah menjadi seorang yang hebat, berpendidikan tinggi, berbudi pekerti baik. Ini kan suatu fenomena yang sudah kita saksikan sekarang ini, dan ini sangat merisaukan tentunya. Saya melihat ini, dan jika saya tidak tahu, barangkali kita berikan barangkali ini PR buat kita semuanya, siapa yang bertanggung jawab sebenarnya untuk menyelamatkan umat ini dari tontonan-tontonan yang bisa merusak akidah, yang bisa menggiring kepada kemusyrikan, yang bisa menggiring kepada kemaksiatan ini untuk tidak. Bagi saya barangkali solusi, tapi saya kira ini bukan solusi yang yang mungkin begitu baik, tapi mungkin langkah awal yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan langkah-langkah kuratif, ya, seperti misalnya KPI terutama KPI di daerah, KPID, Komisi Penyiaran Indonesia di daerah, itu sebenarnya punya hak untuk menerima aduan masyarakat ketika menjumpai program-program siaran yang bertentangan dengan nuansa daerah. Terutama kita di dunia Melayu misalnya, dunia Islam, ya. Kita semuanya Muslim, tentunya ketika ada program-program siaran yang tidak sesuai dengan konteks keislaman, kita boleh mengadukan itu kepada Komisi Penyiaran, dan Komisi Penyiaran punya hak untuk tidak menyiarkan itu di negara kita, atau meminta kepada stasiun itu untuk menghentikan siaran yang kita anggap tidak benar. Itu saya kira langkah-langkah, tetapi tentu ke depan ini bukan langkah preventif, tapi langkah kuratif untuk mengendalikan umat ini agar tidak terlalu jauh dari kesesatan. Tetapi kalau seandainya langkah ke depan, memang kita harus mengambil bagian, terjun membuat produksi media, sehingga televisi kita bisa kita isi dengan karya-karya yang bernuansa keislaman, punya nilai-nilai budaya yang baik, dan tentunya punya budaya-budaya nilai-nilai yang bisa menyelamatkan masyarakat kita. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, betul, Ustaz. Memang kalau kita lihat ya, perfilman identik dengan media, Pak Ustaz, ya. Karena perfilman ini masuknya melalui media, sama media elektronik. Karena dengan media elektronik lah pesan-pesan yang ada pada seni peran, perfilman kah, teater kah, itu lebih cepat ditangkap oleh penonton atau pemirsa, ya, dimanapun mereka berada, Ustaz, ya. Lantas ini memang dalam masalah perfilman jelas harus ada hal-hal yang diatur, Ustaz, ya. Mungkin kalau kita lihat memang pada setiap daerah itu bisa jadi susah untuk mengatur film yang ditayangkan oleh stasiun swasta, karena memang film itu bisa dilihat di setiap tempat di negara kita ini, setiap provinsi. Itu bagaimana untuk memblokirnya, Ustaz? Itu susah kan. Kalau kita lihat di barat itu memang ada pemblokiran film-film yang tidak layak itu, Ustaz, ya. Nah, ini di kita kan itu belum ada. KPID memang sudah ada, tapi tidak sanggup memblokir film itu, supaya tidak bisa ditayangkan. Memang kalau ditayangkan, kalau udah diblokir kan orang tidak bisa melihat, kan? Itu yang perlu mungkin suatu solusi, ya, mungkin bisa dibicarakan. Memang kalau kita lihat sekarang ini, saya pantau seminar atau diskusi tentang perfilman banyak diadakan. Tapi diskusi tentang perfilman, bagaimana dengan film itu bisa menyelamatkan moral bangsa, itu jarang kita dapatkan, Ustaz, ya. Nah, itu di negara kita mungkin sangat minim sekali, karena ada mungkin seperti film yang bercerita tentang kehidupan anak-anak seperti Laskar Pelangi, kan, itu kan bisa memberikan pesan-pesan yang bagus, pesan-pesan sosial kepada masyarakat Indonesia. Nah, ini yang perlu diangkat dan perlu diputar ulang, ya, agar masyarakat kita ini bisa mengambil pelajaran yang lebih banyak lagi dari film tersebut. Nah, ini kita, ya, kalau kita lihat di YouTube itu, saya pernah lihat banyak film-film tentang pahlawan-pahlawan Islam, seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Umar bin Khattab. Cuma di kita itu belum bisa ditayang, gitu. Seandainya kalau itu diambil, kan ditayang di kita, dibuat dubbing, ya, atau dibuat tag, itu kan akan bisa memberikan pesan dakwah tentang bagaimana perjuangan seorang sahabat Nabi
dalam menegakkan agama ini, Ustaz. Nah itu. Jadi bagaimana caranya supaya mungkin kalau masyarakat Indonesia belum bisa memproduksi film, bagaimana caranya untuk bisa mungkin bisalah membeli film-film yang bagus, itu dan diputar di Indonesia dengan cara mendubbingnya gitu ya, atau membuat tag Indonesianya, Ustaz. Nah, itu mungkin bisa memberikan pesan dakwah kepada umat Islam bahwasanya kisah perjalanan para sahabat begini. Nah itu. Jadi memang untuk sekarang ini kita belum melihat, Ustaz ya. Kalau kita lihat mungkin ada beberapa saja film-film yang bernuansa Islami, dan itu jarang sekali diputar ulang, sehingga ya pesan-pesan yang ada pada film tersebut hanya berlalu begitu saja. Nah sekarang kita ingin tahu lebih lanjut lagi bagaimana agar umat Islam ini bisa mengembangkan karya-karya film-film yang bernuansa Islami dan berpesan Islami, supaya karya-karya ini bisa dikembangkan dan diperlebar lagi dalam bentuk ya mungkin tidak mesti dalam film yang durasi panjang sekali, Ustaz. Dan itu memang membutuhkan biaya yang sangat mahal. Jadi bagaimana, Ustaz? Ya, saya kira memang perlu kita melakukan pendidikan ya. Perlu melalui proses pendidikan, saya kira memang perlu ada lembaga ya, apakah lembaga pendidikan atau lembaga kursus perlu kita tingkatkan dalam rangka untuk meningkatkan minat ya remaja-remaja kita atau pemuda-pemuda kita untuk berkarya dalam memproduksi film gitu ya. Karena kalau seandainya ini kita biarkan, barangkali ini akan menjadi bencana yang besar buat bangsa kita, karena yang ditonton oleh bangsa kita adalah karya-karya yang tidak mempunyai nilai. Maka langkah awal yang pertama mungkin adalah bagaimana menciptakan pendidikan atau lembaga pendidikan yang mungkin berkompeten untuk mendidik putra-putra kita dalam membuat karya-karya, terutama karya seni. Ya, di Indonesia ini memang ada lembaga-lembaga, misalnya ada ISKI ya. Di kita juga mungkin ada akademi ya, akademi yang didirikan di Rio juga ada akademi seni ya, tetapi saya lihat belum sampai belum sampai kepada produksi-produksi film karena mungkin tidak di backup mungkin dengan laboratorium yang cukup untuk bisa memproduksi karya-karya seni yang monumental ya, dibandingkan dengan masyarakat kita yang demikian besarnya ya, kita jumlah mayoritas di Indonesia tapi karya-karya seni kita sangat minim, akhirnya yang ditonton itu adalah karya-karya yang tidak yang tidak baik, atau mungkin karya-karya yang didatangkan oleh keluar karena memang kita memerlukan karena kita memang memerlukan televisi itu memerlukan siaran yang akan dia tayangkan, tetapi mungkin karya-karya yang baik itu tidak ditemukan. Saya kira itu problemnya. Ya, mungkin kalau kita lihat kan betapa banyak pemuda-pemuda yang tenaganya terabaikan, Ustaz ya. Kalau kita lihat setiap malam minggu kan banyak pemuda-pemuda yang nongkrong. Ini kan sebenarnya kan suatu aset ya. Mungkin mereka punya kemampuan dalam berseni karya gitu ya. Atau dalam seni peran. Seperti geng motor itu kan sebuah aksi ya, aksi dalam peran yang tidak baik gitu kan. Itu kalau diarahkan kepada aksi peran yang baik yang bisa menyampaikan pesan-pesan Islam itu kan lebih baik. Jadi Ustaz, sekarang di akhir waktu kita ini, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dan dapatkan dari seni peran, terutama perfilman dalam Islam, pandangan Islam? Ya, yang jelas perlu saya tegaskan di akhir kepada pemirsa sekalian bahwa film adalah suatu hal yang barangkali tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Masyarakat sangat memerlukan hiburan, masyarakat memerlukan film sebagai salah satu bentuk hiburan yang mereka sangat perlukan. Untuk itulah kita sebagai umat Islam barangkali kita tidak bisa membiarkan ini, dan kita harus mengambil bagian untuk bisa menciptakan karya seni ini, sehingga karya seni ini bisa ditonton, bisa dinikmati oleh masyarakat kita, dan masyarakat kita mendapatkan hiburan, dan tentunya hiburan yang diinginkan adalah hiburan yang penuh dengan nilai ya, untuk menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan karakter bangsa kita. Kalau tidak ini kita biarkan, kita tidak bisa jamin yang akan datang kehancuran, semakin kehancuran demi kehancuran akan kita saksikan. Terima kasih Pak Ustadz. Pemirsa terpilih keprimanapun Anda berada, demikianlah kajian penyejuk kalbu kita. Semoga dengan kajian tadi kita
kita banyak mendapatkan ilmu dan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan dengan acara ini kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa indahnya kehidupan orang-orang yang beriman. Segala yang terjadi di dalam dunia ini, bagi mereka tiada yang merugikan. Betapa indahnya kehidupan orang-orang yang beriman. Segala yang terjadi di dalam dunia ini, bagi mereka tiada yang merugikan. Segalanya dijadikan pelajaran. Saat berada di atas tiadalah berpongah diri, karena kekayaan bukanlah untuk dibanggakan, namun disyukuri dan diberi kepada yang memerlukannya. Saat berada di bawah tiadalah berputus asa, karena kemiskinan bukanlah untuk dicela, namun dihiasi dengan kesabaran agar tampak indah. Dan Allah pun semakin cinta. Betapa indahnya kehidupan